Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Biro Sensus di Amerika mencatat bahwa pada tahun 1920 ada 1 perceraian dari 7 perkawinan. Pada tahun 1940 ada 1 perceraian dari 6 perkawinan. Di tahun 1960 dari 4 perkawinan ada 1 perceraian. Pada tahun 1972 terdapat 1 perceraian dari 3 perkawinan. Dan pada tahun 1977, rata-rata terdapat 1 perceraian dari 2 perkawinan. Di Indonesia, angka perceraian juga termasuk tinggi. Statistik menunjukkan bahwa di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, rata-rata ada 1 perceraian dari 4 perkawinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tingginya angka perceraian sangat memprihatinkan. Respon kita hendaknya tidak menjadi termotivasi untuk bercerai, tapi merenungkan mengenai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di tengah situasi pandemi di dunia saat ini, cukup mengherankan bahwa ternyata angka perceraian justru meningkat. Kebersamaan yang seharusnya mendekatkan justru membuat banyak pasangan yang memilih untuk bercerai. Dunia ini semakin hari semakin menjadi rusak secara moral. Manusia menjadi gampang berubah dalam hal komitmen dan kesetiaan. Kalau terhadap sesama saja kita berkhianat, apalagi terhadap Tuhan. Perkawinan dan keluarga merupakan kehendak Tuhan sejak awal penciptaan. Institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Iblis ingin merusak ciptaan Tuhan yang mulia dengan merusak perkawinan dan keluarga. Hancurnya keluarga akan menghancurkan generasi, dan hancurnya generasi akan menghancurkan bangsa. Hancurnya bangsa akan menghancurkan dunia. Kita dapat melihat situasi dunia sekarang ini. Dunia semakin merosot secara moral. Pernikahan sesama jenis dilegalkan. LGBT merajalela di mana-mana tanpa malu-malu. Bahkan juga di berbagai kota di Indonesia, fenomena ini terjadi. Kumpul kebo, seks bebas, dan berbagai kemerosotan moral terjadi. Orang tua yang harusnya berperan memberikan teladan kepada anak-anak justru tidak dapat memberikan pengaruh apa-apa oleh karena terjadinya pengkhianatan dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Maleakhi 2 ayat 16 ini dikatakan, "Jagalah dirimu." Tidak dikatakan jagalah suamimu atau jagalah istrimu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah diri kita masing-masing, agar kita tidak berkhianat, melainkan selalu setia.
1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini buat kita semua yang mendengarkan adalah, jagalah diri kita dan jangan berkhianat. Tuhan membenci perceraian. Buat para suami, kasihilah istrimu. Buat para istri, kasihilah suamimu. Kasihilah satu sama lain dengan kasih Kristus, dan tetaplah setia sampai akhir. Jangan tergoda dengan berbagai cobaan yang hendak menjebak saudara untuk jatuh ke dalam dosa dan pengkhianatan. Dalam Matius 19 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami semua pada saat ini, agar kami menjaga hidup kami, supaya kami tidak berkhianat, dan menjaga diri kami agar tetap setia. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, supaya kami menjaga hidup kami tetap benar di hadapan-Mu. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iblis hendak merusak kehidupan kami, anak-anak-Mu, merusak citra-Mu dalam hidup kami, merusak keluarga-keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia, mengasihi satu sama lain. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam krisis, yang sedang diambang kehancuran, agar Tuhan menolong mereka, menjamah hati mereka, supaya setiap suami dan istri saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Berkatilah keluarga-keluarga yang ada, supaya mereka selalu setia, menjaga diri mereka, tidak berkhianat, dan menghargai pasangan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalamnya. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi setiap pendengar yang mengalami masalah dalam rumah tangga, hamba-Mu berdoa agar Tuhan, Engkau memulihkan. Dan bagi mereka yang ditinggalkan, yang dikhianati, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Tuhan berikan kemampuan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.